Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu, siswa-siswi SMP Negeri 2 Batu Licin kelas 9. Kita berjumpa kembali hari ini. Daring kedua, IPA Terpadu. Materi kita hari ini tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ini dibagi menjadi 4. Ada reproduksi tumbuhan Angiospermae, ada reproduksi tumbuhan Gymnospermae, reproduksi tumbuhan paku, dan reproduksi tumbuhan lumut. Kita bahas yang pertama, reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau disebut juga dengan tumbuhan biji tertutup, yaitu tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Nah, pada Angiospermae ini reproduksinya dibagi menjadi 2, ada yang secara vegetatif, tidak kawin, ada yang secara generatif atau kawin. Kemudian yang vegetatif dibagi lagi, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Yang alami contohnya reproduksinya ada yang secara geragi, umbi, rizoma, tunas, adventif daun, dan tunas. Sedangkan yang buatan dengan bantuan manusia ini ada reproduksinya secara cangkok, menempel, menyambung, stik, dan merunduk. Kemudian untuk generatifnya ini diawali dengan penyerbukan atau polinasi yang nantinya akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Kita bahas dulu vegetatif alami. Yang pertama, geragih atau stolon. Ini adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas ini sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Dapat dilihat situ gambarnya adalah stroberi. Bagian stolonnya ditunjuk pada gambar itu. Contoh lainnya selain stroberi ada pegagan, rumput teki, eceng gondok, arbei, dan semanggi. Kemudian vegetatif alami berikutnya adalah cara perkembangbiakan dengan umbi. Kemudian umbi ini dibagi lagi, ada umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Umbi lapis ini susunannya berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Batang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Silakan perhatikan gambar bawang merah ini. Merupakan contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian umbi akar. Jika umbi akar ini ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contohnya dapat dilihat pada gambar ada wortel. Contoh lainnya misalkan singkong, lobak, dan bunga dahlia. Cara perkembangbiakan dengan umbi. Yang berikutnya ada umbi batang. Tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Pada kulit umbi batang terdapat mata tunas yang bisa menjadi tunas baru. Contohnya kentang, ubi jalar, dan talas. Alami tadi sudah yang pertama stolon atau geragih,
Kemudian yang kedua tadi ada umbi. Yang ketiga ada namanya rizoma. Batang yang ada di dalam tanah disebut dengan rizoma. Batang tadi akan ada tunasnya. Ciri-cirinya bisa dilihat bentuk seperti akar tetapi berbuku-buku seperti batang. Pada setiap buku atau ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Di setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Contoh tanamannya adalah jahe, kunyit, lengkoas, dan temulawak. Kemudian cara perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah tunas adventif daun atau tunas liar pada tepi daun, atau disebut juga dengan kuncup. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Kemudian vegetatif alami yang terakhir ada tunas. Tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah membentuk rumpun, contohnya tebu, bambu, dan pisang. Berikutnya, selain tadi vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Dapat dilihat pada gambar cara-cara atau langkah-langkah mencangkok. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong dan ditanam di tanah. Biasanya dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, lengkeng, dan jeruk. Kemudian vegetatif buatan berikutnya adalah dengan cara menempel atau okulasi. Menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman batang sejenis. Mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan ke batang pohon jeruk yang batangnya kuat. Jadi dihasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis. Berikutnya menyambung, memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifat. Biasanya dilakukan pada bunga kertas, disambung agar dalam satu tanaman terdapat beberapa warna bunga. Berikutnya stek, reproduksi vegetatif dengan cara memotong, memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Vegetatif buatan yang terakhir ada merunduk. Dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar, maka dapat dipisahkan dari induknya. Biasanya dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Tadi pada tanaman Angiospermae ada reproduksi vegetatif, ada reproduksi generatif. Kita bahas berikutnya reproduksi generatif. Diawali dengan proses penyerbukan atau polinasi. Polinasi ini berdasarkan asal terbentuknya ada autogami, detonogami, allogami, dan hibridogami. Berdasarkan perantaranya ada anemogami, ada zoidiogami, antropogami, dan hidrogami. Setelah penyerbukan, maka berikutnya adalah fertilisasi, proses meleburnya inti sperma dan ovum,
yang terjadi di dasar putik menghasilkan embrio tumbuhan. Tadi kita sudah membahas reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Berikutnya kita bahas tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae ini tumbuhan yang tidak memiliki pembungkus biji, sehingga bijinya tampak dari luar atau berada pada permukaan daun buah. Alat reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae ini disebut strobilus atau runjung, di mana terjadi penyerbukan pada saat serbuk sari menempel pada liang bakal biji, lalu terjadi pembuahan. Pada tumbuhan Gymnospermae juga dapat bereproduksi secara aseksual menggunakan tunas atau bubil. Berikutnya reproduksi pada tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga tetapi menghasilkan spora untuk memperbanyak diri secara vegetatif dan generatif. Vegetatif dengan rizoma, generatif spora menjadi gametofit atau protalium. Reproduksi pada lumut. Lumut juga menghasilkan spora untuk memperbanyak diri serta mengalami pergiliran keturunan metagenesis. Secara vegetatif, lumut ini bereproduksi melalui kuncup dan fragmentasi, dan secara generatif spora berkecambah menghasilkan protonema. Demikian materi kita pada daring hari ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi cepat berakhir. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.